Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Elsa Cynthia Kusdanisi dengan NIM 24050974082. Saya berasal dari kelas PTI 2024C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mendemongkan program yang saya buat dengan bahasa C++ dengan judul Sistem Manajemen Data Siswa. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UTS struktur data. Program ini dirancang untuk mengelola data siswa menggunakan 3 struktur data utama, yaitu array untuk menyimpan semua data siswa secara umum, kemudian ada stack untuk menyimpan data siswa yang memiliki nilai lebih dari atau sama dengan 75, serta binary search tree atau BST untuk menyimpan data siswa berdasarkan urutan nilai sehingga data bisa ditampilkan secara berurut. Melalui program ini, pengguna bisa menambah data siswa, menampilkan seluruh data siswa, menampilkan data secara urut berdasarkan nilai menggunakan BST tadi, mencari dan menghapus siswa berdasarkan nilai, serta melihat daftar siswa berprestasi dari stack. Baik, kita langsung saja ke programnya. Yang pertama, pada bagian pertama terdapat import library. Di bagian paling atas program, kita melakukan include beberapa library penting seperti include airstream, include string, include iomanip, include cctype, dan terakhir include vector. Untuk penjelasannya sendiri, airstream digunakan untuk input dan output seperti chain dan count. Sementara string untuk menangani tipe data teks seperti nama ataupun NIS, ada iomanip untuk mengatur format tampilan tabel dengan fungsi seperti set W, dan ada juga sisi type dan vektor yang sebenarnya tidak digunakan dalam program ini tetapi tidak menimbulkan error. Untuk bagian yang kedua terdapat fungsi helper tabel. Fungsi bantu atau helper ini digunakan untuk menampilkan tabel data siswa dengan rapi di konsol. Dengan contoh seperti berikut ini, void printable, kemudian header, kemudian ada void printable row yang berisi string NIS, kemudian string nama dan juga int ataupun integer nilai. Fungsi ini berfungsi untuk mencetak garis pembatas pada tabel, kemudian menampilkan judul kolom seperti NIS, nama dan juga nilai, kemudian menampilkan data siswa dengan format rata kiri dan kanan supaya hasilnya rapi. Dengan adanya helper ini, data yang ditampilkan dalam terminal tidak terlihat seperti tabel sesungguhnya. Untuk selanjutnya, terdapat struktur data siswa dan juga not. Bisa diperhatikan di bagian sini terdapat struktur siswa dengan isi string NIS, kemudian ada string nama dan integer nilai. Struktur ini menyimpan data utama yaitu NIS, nama dan juga nilai siswa. Lalu dibuat juga dua struktur not. Yang pertama ada not stack untuk menyusun stack siswa, dan yang kedua ada not BST untuk menyusun pohon bines atau BST. Masing-masing berisi data siswa yang pointer menuju ke dalam elemen berikutnya atau anak kiri dan kanan dalam BST. Bagian selanjutnya terdapat kelas stack yang digunakan untuk menampung siswa dengan nilai 75 ataupun lebih. Kelas ini memiliki beberapa fungsi seperti push yang digunakan untuk menambahkan data siswa ke dalam stack. Yang kedua ada pop, digunakan untuk menghapus data dari atas stack. Kemudian ada pick, melihat data paling atas tanpa menghapusnya. Kemudian ada isEmpty untuk mengecek apakah stack kosong ataupun tidak. Dan yang terakhir ada tampilkan yang digunakan untuk menampilkan seluruh isi stack dalam bentuk tabel. Stack ini mengikuti prinsip LIFO atau last in first out. Artinya, siswa yang terakhir dimasukkan akan tampil paling atas ketika ditampilkan. Baik, selanjutnya terdapat kelas binary search tree atau BST. Nah, BST sendiri merupakan struktur data pohon yang menyimpan data siswa berdasarkan nilai mereka. BST punya beberapa fungsi utama.
Yang pertama itu ada insert pastinya untuk menambahkan data siswa ke dalam pohon. Gampangnya, jika nilai siswa lebih kecil dari not saat ini masuk ke anak kiri, dan jika nilai lebih besar maka masuk ke anak kanan. Dengan cara ini data akan otomatis tersusun berdasarkan nilai. Yang kedua adalah tampilan in order. Ini menampilkan seluruh data dengan urutan dari nilai paling kecil ke paling besar. Ini dilakukan dengan traversal in order, kiri, kemudian not, kemudian kanan. Yang ketiga ada bagian cari dan tampilkan. Mencari siswa berdasarkan nilai, lalu menampilkan datanya jika ditemukan. Jika data tidak ditemukan, maka otomatis nanti outputnya kosong. Dan yang terakhir ada hapus. Menghapus not tertentu berdasarkan nilai. Proses menangani 3 kemungkinan. Yang pertama, not tanpa anak, itu nanti langsung dihapus. Kemudian ada not dengan 1 anak, nanti digantikan oleh anaknya. Dan not dengan 2 anak, nanti dicari pengganti dari subtree kanan. BTS ini membuat pencarian, penambahan, dan pengurutan data dengan sangat efisien. Selanjutnya ada kelas sistem sekolah. Bagian ini adalah inti dari program, karena di sini semua komponen bekerja sama. Di dalam kelas sistem sekolah terdapat 3, yaitu array sekolah yang berisi 30. Ini artinya menyimpan maksimal itu cuma 30 siswa. Selanjutnya ada stack nilai tinggi untuk nilai siswa di atas 75. Kemudian ada binary search tree atau BST untuk data berurutan berdasarkan dengan nilai. Fungsi-fungsi penting dalam kelas ini antara lain yang pertama itu adalah tambah siswa. Ini berfungsi untuk mengecek apakah kapasitas sudah penuh, melakukan validasi input nilai dari 0 sampai 100, nama, dan NIS tidak boleh kosong. Yang ketiga, menyimpan data ke array. Jika nilai kurang dari 75, maka dimasukkan ke stack. Semua data juga dimasukkan ke BST agar nanti bisa ditampilkan secara terurut. Yang kedua, ada tampilkan semua data. Menampilkan seluruh siswa dari array sesuai urutan saat diinput. Yang ketiga, tampilkan in order. Menampilkan seluruh siswa berdasarkan nilai secara urut dari terkecil hingga terbesar. Fungsi ini mengambil dari data BST tadi. Kemudian ada cari dan hapus. Fungsi ini digunakan untuk mencari siswa berdasarkan nilai dan menghapusnya dari BST. Kalau siswa ditemukan, maka jumlah total siswa berkurang. Kemudian di sini terdapat fungsi tampilkan stack. Gunanya untuk menampilkan daftar siswa yang memiliki nilai lebih dari 75 menggunakan struktur stack tadi. Untuk yang terakhir yaitu fungsi jalankan. Ini fungsi utama yang menampilkan menu interaktif untuk pengguna. User bisa memilih opsi 1-6 sesuai menu yang telah ditampilkan. Menunya sendiri terdiri dari yang pertama itu ada tambah siswa atau tambah data siswa, kemudian ada tampilkan semua data, adapun tampilkan data in order, kemudian ada cari dan hapus data, selanjutnya ada tampilan stack, dan yang terakhir adalah keluar dari program. Kemudian pada fungsi main terdapat program menampilkan judul di awal, kemudian membuat objek dari kelas sistem sekolah, lalu memanggil fungsi jalankan untuk menampilkan menu interaktif. Setelah pengguna selesai, program menampilkan pesan penutup. Fungsi main menjadi pintu masuk utama bagi program. Kemudian untuk output dan juga alur jalannya program, kita coba, kita run terlebih dahulu programnya, kita tampilkan. Baik, setelah semua bagian kode berhasil dijalankan, berikut adalah tampilan utama dari program sistem manajemen sekolah. Tampilan ini menunjukkan bahwa program sudah siap digunakan. Di bagian atas terdapat judul besar bertuliskan selamat datang di sistem sekolah, kemudian di bawahnya ada subjudul dengan tulisan sistem manajemen data siswa sekolah. Selanjutnya pengguna akan disajikan dengan menu pilihan yang terdiri dari 6 opsi, yaitu tambah data siswa, tampilkan data siswa, kemudian tampilkan data siswa in order, kemudian cari dan hapus siswa berdasarkan nilai, yang selanjutnya tampilkan stack nilai,
di atas 75, dan yang terakhir adalah keluar. Untuk menjalankan program, pengguna cukup mengetik angka sesuai menu yang diinginkan pada pilihan lalu menekan enter. Seperti contoh, jika saya pilih nomor 1 yaitu tambah data siswa, maka program akan meminta saya untuk memasukkan beberapa informasi yaitu NIS siswa, nama siswa, dan juga nilai siswa. Saya akan mencoba memasukkan data. Nah, setelah data dimasukkan, program akan melakukan pengecekan. Jika nilai siswa 75 atau lebih, maka data tersebut akan otomatis masuk ke dalam stack siswa berprestasi. Dan jika tetap disimpan juga di array utama serta di binary search tree. Artinya, satu data siswa akan otomatis tersimpan di 3 struktur data sekaligus agar bisa ditampilkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tampilkan data siswa. Berikutnya, jika kita memilih menu nomor 2, yaitu tampilan data siswa, program akan menampilkan seluruh data siswa yang sudah dimasukkan sebelumnya dalam bentuk tabel. Tabel ini terdiri 3 kolom, yaitu NIS, nama, dan juga keterangan nilai siswa. Fungsi ini mengambil data dari array utama sehingga tampilannya sesuai dengan urutan saat data dimasukkan. Yang ketiga adalah menu tampilan data siswa in order. Program akan menampilkan seluruh siswa berdasarkan urutan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini saya akan mencoba menambahkan beberapa data siswa, NIS, dan juga nilai. Saya inputkan dulu beberapa supaya kita bisa melihat perbedaan dan juga hasilnya. A few moments later. Untuk selanjutnya, jika saya memilih menu nomor 3 yaitu tampilan data siswa in order, program akan menampilkan seluruh siswa berdasarkan urutan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Urutan ini dihasilkan dari binary search tree yang bekerja menggunakan algoritma in order traversal, di mana sistem membaca not sebelah kiri terlebih dahulu, baru data utama, dan yang terakhir adalah not bagian kanan. Dengan begitu, data siswa akan tersusun secara otomatis berdasarkan nilai tanpa perlu diurutkan manual. Yang keempat, yaitu bagian cari dan hapus siswa berdasarkan nilai. Kita bisa mencari sekaligus menghapus data siswa berdasarkan nilai tertentu. Misalnya, saya ingin mencari siswa dengan nilai 80. Saya tinggal ketik 80, kemudian ketik enter. Jika data ditemukan, program akan menampilkan informasi lengkap siswa tersebut. Kemudian data itu akan dihapus dari binary search tree. Namun perlu dicatat, penghapusan ini hanya terjadi di dalam BST, sedangkan data di array utama tetap tersimpan agar tidak hilang seluruhnya. Kemudian menu yang selanjutnya, menu nomor 5, yaitu tampilan stack nilai lebih dari atau sama dengan 75. Fitur ini menampilkan daftar siswa yang memiliki nilai 75 ke atas, yaitu siswa-siswa yang termasuk dalam kategori berprestasi. Urutannya menggunakan prinsip LIFO atau last in first out, yang artinya siswa yang terakhir dimasukkan akan tampil di urutan yang paling atas. Misalnya, jika kita menambahkan Citra dengan nilai 90, maka saat kita ingin menampilkan stack, nama Citra akan berada di posisi yang paling atas, seperti itu. Dan menu yang terakhir adalah menu keluar. Menu ini digunakan untuk keluar dari program. Saat saya memilih nomor 6, program akan menampilkan pesan penutup dan kemudian proses akan berhenti secara otomatis. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan tentang program sistem manajemen data siswa ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memahami cara kerja struktur data C++. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.